video kali ini aku pengen curhat sekalian nunjukin realitanya bekerja 2 tahun dari umur 16 sampai sekarang udah hampir umur 18. Dan mungkin di luar kelihatannya enak, di usia muda umur 17 udah bisa punya tim 30 orang, udah bisa punya bisnis sendiri, udah bisa punya puluhan klien, udah bisa kenal A, B, C, D, dan udah bisa punya fame juga di social media. Tapi hari ini aku pengen bongkar realitanya, apa yang aku benar-benar rasain, dan mungkin sisi gelapnya, mungkin sisi yang mungkin kalian belum expect. Ya, memang aku nggak bisa bohong, aku bersyukur banget, aku happy banget bisa nyampe titik ini dan percepatan ini dalam hidup di usia 17. Tapi hari ini aku fokusnya pengen lebih ngebukain kalian realitanya apa. Tiap hari aku datang kantor, aku ketemu orang, aku ketemu klien, pada akhirnya kadang bisa ngerasa bosen gitu, karena kalau bisnis sudah kayak establish, udah ngelewatin fase awal ngerintisnya, udah jadi rutinitas gitu. Jujur tiap hari aku masih semangat kerja, jujur tiap hari aku masih bergebu-gebu untuk datang kantor untuk kerja, nggak juga gitu. Kadang mungkin rasanya lagi malas banget, rasanya lagi nggak niat, rasanya lagi nggak pengen datang, cuman datang aja gitu, karena aku punya tanggung jawab. Sesimpel aku suruh semua karyawan aku datang kantor Senin sampai Jumat. Kalau aku sendiri leha-leha di rumah, emang aku bisa jadi leader yang suruh mereka datang gitu. Jadi aku selalu usahain, bahkan udah bukan selalu usahain lagi, tapi aku selalu paksain karena itu standarnya gitu. Kalau aku slow down, aku sebagai leader gimana bisa di respect dan gimana bisa tuh bangun culture ini di tim aku juga gitu. Jadi sekarang rasanya aku udah punya aku dapat pressure gitu. Dan aku dapat pressure dari mana lagi? Aku pressure dari social media. Setiap hari aku kasih konten motivasi, ngomong soal kebenaran, ngomong soal Gen Z, ngomong soal generasi yang kuat. Tapi kenyataannya aku nggak sekuat itu. Kenyataannya aku juga bisa gagal, kenyataannya aku juga bisa jadi batu sandungan. Tapi itu yang selalu ingetin aku tiap hari. Kalau misalnya aku tiba-tiba di restoran, banting meja, woi, marah-marah ke pelayannya. Terus ada orang-orang yang follow aku gitu, data aku, nih Brian Kandani di kamera banyak bacot doang nih, di kehidupan aslinya nggak ada etika. Jadi aku hidup sekarang dengan pressure seperti ini gitu. Jadi sulit, tapi justru itu juga privilege aku. Dengan pressure itu, aku bisa nge-push lebih keras lagi. Aku dengan pressure itu bisa nge-push diri aku ke Brian yang lebih baik, Brian yang lebih positif, dan punya urgensinya jadinya gitu. Dan sejujurnya juga dengan pressure seperti itu, aku juga diajarkan bahwa ini aku minta selama ini. Bayangin deh, setiap hari kalian doa minta ke Tuhan, minta hikmat. Kalau kalian minta hikmat ke Tuhan, Tuhan bakal kasih kalian masalah supaya kalian bisa dapat hikmatnya. Nggak mungkin cuma tiba-tiba berhikmat. Kalau kalian minta kesabaran, kalian bakal dikasih hal-hal yang membuat kalian tidak sabar. Kalian bakal dikasih hal-hal yang membuat kalian pengen marah. Cuma disitulah kesabaran dibangun. Nih, kalian bingkir deh, kalian minta kesabaran, tapi buat apa kalau nggak pernah dipakai? Tujuannya ada kesabaran adalah ada utility-nya, dipakai untuk momen-momen yang dimana biasanya kita pengen marah, kita jadi sabar. Kita justru bersyukur dapat momen-momen yang nggak enak dan nggak nyaman, karena itu yang kita minta. Kita minta sukses dari Tuhan. Emangnya Tuhan bisa kasih kita hujan uang? Emangnya Tuhan transfer ke M-Banking kita, ke rekening kita 10M? Nggak mungkin. Tuhan bukain kita jalan, Tuhan bangun kita, Tuhan layakan kita gitu. Jadi nggak usah muluk-muluk, bahkan kita nggak ngomongin Tuhan deh, kita ngomongin secara general aja. Kalau mau kaya, ya bersyukur kalau dapat susah. Kalau bersyukur kalau susah awalnya nggak jelas gitu. Karena disitulah kita belajar untuk menjadi kaya sesungguhnya. Ini kita ngomong soal layak. Karena percuma orang dapat 10M dari lotre, biasanya juga hilang dalam seketika. Tapi lihat deh, orang yang punya duit puluhan miliar, tiba-tiba bangkrut karena bencana alam, karena nggak hoki, karena lagi ada masalah. Dalam hitungan berapa tahun, uangnya balik lagi, bahkan lebih banyak. Ini masalah identitas. Kalau identitas kita aja layak mendapatkan uang, udah, uang yang ngajar kita. Mau uang habis, datang lagi, uang habis, datang lagi. Cuman orang yang nggak layak, bisa aja beruntung dapat uang. Tapi uangnya akan hilang, karena dia nggak layak di titik itu, dia nggak bisa manage, dia nggak bisa ngembangin, dia nggak bisa handle berkat seperti itu. Nah, jadi itu yang aku terus renungin sih dari kemarin. Dan di umur 18 aku lumayan dapet percepatan, ya mungkin di mata masyarakat percepatan banget.
Dan sampai di titik ini aku juga lumayan kehilangan masa mudaku banget. Jadi Senin, ya nggak ada hari libur lah, Senin sampai Minggu kerja terus. Ya walaupun nggak bangun tidur sampai tidur kerja terus, cuman intinya gitu, karena aku punya bisnis. Kalau tiba-tiba Sabtu klien telepon, masa aku matiin. Minggu tim ada problem, masa aku matiin. Gitu. Jadi aku tetap harus standby 24/7, walaupun aku punya fleksibilitas juga, tapi di titik ini aku mengorbankan banyak hal gitu. Dan aku sering merenung, apakah aku harus slow down atau aku harus semakin kerja keras lagi? Karena aku lagi dapat momentum nih sekarang. Nah, aku mikir kalau aku kerja lebih keras lagi, apakah momentumnya akan semakin menggulung? Atau ini udah waktunya mungkin aku bisa slow down, dan karena umur 18, umur 17, umur sekarang itu hanya datang sekali. Apakah aku harus menikmatinya? Apakah aku harus kerja lebih keras? Dan di titik ini tuh kedua pilihan tersebut itu sangat-sangat menarik. Jadi dilema pilihnya yang mana. Dan aku nggak suka milih tengah-tengah. Karena kalau milih tengah-tengah rasanya setengah-setengah. Mau have fun tapi setengah-setengah. Mau all in bangun empire ini juga setengah-setengah. Jadi ini realitanya. Mungkin aku belum sedewasa itu, mungkin aku belum sebijak itu untuk bisa tahu jawabannya. Tapi ini aku ngerasain setiap hari. Tapi aku tetap paksa terus, mau nggak mau, suka nggak suka. Karena ini udah bukan masalah mau atau enggak, aku punya tanggung jawab, punya klien, punya tim, punya kerjaan yang harus diselesaikan. Jadi realitanya seperti itu. Dan buat banyak dari kalian yang ngerasa stuck, ya aku di titik ini tuh 2 tahun. Tapi prosesnya banyak sebelum itu. Aku 6 tahun konten gak ada subscriber. Aku 300 subscriber doang, 200 subscriber, 6 tahun konten dari kecil, dari umur 10. Ya udah, cuman aku just keep going. Kalau aku berhenti, maka aku gagal. Jadi hidup ini nggak bisa gagal. Hidup ini kita cuman gagal kalau kita berhenti. Karena kalau kita gagal itu tangga ke sukses. Cuman kalau kita berhenti, udah nggak ada gagal lagi, udah nggak ada sukses lagi juga. Rugi banget gitu. Jadi yang namanya sukses mau nggak mau gagal, dan yang namanya berhenti kamu sudah gagal gitu. Jadi gagal udah nggak ada di kamus aku. Yang ada di kamus aku adalah gagal kalau berhenti gitu. Dan buat kamu yang lagi ngerasa stuck, ya just keep going gitu. Kamu nggak gagal, kamu nggak pelan, belum waktunya aja. Dan mungkin kamu belum kasih yang terbaik, mungkin kamu masih belum kerja sekeras itu, mungkin kamu masih belum semau itu untuk ngejar mimpi kamu. Tapi that's okay. Jangan pernah berhenti aja intinya. Aku juga kadang bisa slow down, aku juga kadang bisa stres dan mungkin ngerasa burnout. Tapi ya udah, I never stop gitu. Mungkin aku stop 2-3 hari, ya udah. Tapi selalu balik lagi. Be relentless, be resilient. Dan mustahil sih kalau kamu terus serang, kamu terus nggak pernah berhenti, kamu terus pengen kasih yang terbaik, mustahil untuk gagal dan mustahil untuk nggak sukses. So, itu aja sharing aku hari ini. Realita di balik bekerja full di umur 17. See you.